Terakhir asli. Bayi tabung, Ustaz. Lihat Bu, inti ya, karena saya bukan ahli tabung, bukan ahli bayi, tapi intinya, bayi tabung itu, menggantikan fungsi dan peran rahim saat ada masalah sehingga pembuahan awal harus dilakukan di luar. Namanya bayi tabung. Nah, kia aki bayi tabung. Asli Bu, saya punya keponakan, punya cucu di Belanda, itu proses bayi tabung. Lahirnya di Belanda. Begitu. Jadi kita aki bayi tabung. Jadi saya punya keponakan, nah melahirkannya itu proses bayi tabung di Belanda. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi, inti masalah, yang penting antara sperma dan ovumnya itu milik suami istri. Maka dalam tanda petik, tabung hanyalah pengganti rahim, pada dasarnya boleh. Yang tidak boleh itu bahan bakunya bukan milik suami istri seperti bank sperma. Kan ada Bu di luar negeri mah Bu. Nah, jadi pakai proses bayi tabung, spermanya mahnya milik orang, beli di bank. Disatukan jina. Jina apa? Jina tabung. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi satu, selama hanya menggantikan fungsi dan peran rahim, bahan bakunya masih dari orang tuanya, maka pada dasarnya bayi tabung itu boleh. Begitu. Nah, itulah yang unik, Pak. Jadi cucu saya tuh unik, nanti di Belanda itu unik. Karena dia sudah punya adiknya, bahan adiknya. Jadi sudah punya tiga tuh, jadi tuh. Nah, kalau di Indonesia gitu Bu, pasti dilarang. Karena ada aturannya. Di luar negeri pada dasarnya boleh dikembalikan, tapi ke ibunya. Kata dokter jangan dulu. Jadi sudah tidak punya bahan tiga. Yang satu sudah jadi. Yang satu lagi disimpan di kulkas. Gitu Bu. Jadi disimpan lagi di kulkas tiganya itu. Gimana? Ya Bu? Ya. Ya, karena ada masalah aja gitu rahimnya. Ya. Bukan, jadi gini maksudnya Bu. Jadi gini maksudnya. Jadi yang disimpan itu maksudnya bahan jadi. Dijadikan atau tidak tergantung kondisi kita. Seperti seorang yang sudah punya, mohon maaf, terjadi pembuahan, harus dimatikan oleh dokter karena bahaya untuk ibu. Nah, jadi selama pertimbangannya bukan medis tidak boleh. Selama pertimbangannya medis, contoh yang tadi, nggak dimatikan, itu dijaga. Tapi mau dihidupkan atau tidak dalam tanda petik, tergantung tadi, harus pertimbangan medis, bukan karena kemauan kita. Jadi tidak boleh semata-mata urusannya kemauan kita. Itu namanya teknologi, Bu. Teknologi itu, salahnya apa? Salahnya itu, tadi, satu, mengawinkan yang bukan haknya. Antara sperma dengan ovum beda kan? Dah. Yang kedua, ada proses yang diganggu, pertumbuhan. Nanti kejadiannya di cloning. Itu kan bayi tabung. Beda lagi. Nanti cloning dan stem cell. Ada masalah. Apa? Bahan dasarnya kalau diambil pada zigot atau bahan bayi 7 hari, diambil tadi, itu tidak boleh. Dari sisi apa? Mengganggu proses kehidupan. Nah, selama bayi tabung, yang nanti dibuangnya hanya sampah, bukan tadi pokok, nggak ada masalah gitu. Nah, tapi pertimbangannya harus medis. Nah, itu dia Bu. Sekali lagi Bu, boleh selama ada kedaruratan karena rahim ibunya ada masalah gitu.
Oke, saya ulangi. Betul? Saya ulangi. Menyimpan di rahim orang karena kedaruratan boleh, karena tidak terjadi pelanggaran secara syar'i. Apa? Kan nikah bukan, jinah tidak, karena sekadar nyimpen. Sekali lagi, makanya yang harus menentukan demikian bukan keinginan, tapi situasi. Boleh hukumnya itu. Oke? Jadi nitip. Yang tidak boleh, sekali lagi Bu, lihat Bu. Lihat Bu. Widai kadekana Ibrahim. Nggak bisa jadi tanpa kuasa Tuhan. Makanya pada saat kita mau memproses ini, bulatkan tauhid. Supaya apa? Jangan karena kemauan kita. Karena sekarang kan ada teknologi, punya duit kan. Tidak boleh karena pertimbangan itu. Pertimbangannya karena rahim ibunya dalam kondisi yang tidak baik. Maka bahan dasarnya dari suami istri disimpan di rahim orang, pada dasarnya boleh. Gitu Bu. Anak siapa? Sekali deui. Emang yang lahir dari rahim ibu anak ibu gitu? Belum tentu. Itulah saya katakan bahwa anak kita bukan milik kita. Tanpa karunia Tuhan, Bu, saya bata teknologi mal jadi. Nah, disitulah pentingnya tadi urusan tauhid dan pertimbangan medis, bukan kemauan kita. Yaitu karena si ibu rahimnya tidak baik. Si anak oleh Allah dititipkan, harus kita tumbuhkan.